Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di diklat video pembelajaran Sami Sinop. Salam inovasi. Bersama saya Siti Rahmawati SPD MPD, Guru Ekonomi MA Ma'arif An-Nur Winongan Pasuruan. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Tetap belajar di rumah dan selalu jaga kebersihan ya. Baiklah anak-anakku semua, sekarang waktunya pembelajaran kita mulai. Materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan. Baiklah anak-anakku semua, pasti kalian sudah tahu apa itu kebutuhan. Jadi, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat hidup secara layak, dan segala sesuatu itu yang diperlukan oleh setiap manusia untuk mencapai suatu kemakmuran. Dan kebutuhan manusia itu sendiri bersifat tidak terbatas, karena sesuai kodrat manusia yang selalu merasa kurang. Dan tetapi keinginan manusia yang ingin hidupnya secara makmur. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Yang terakhir, kebutuhan menurut waktu. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya, yaitu ada 3, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan terakhir kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup secara layak atau bisa disebut sebagai kebutuhan alamiah. Contohnya, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Dan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, merupakan kebutuhan pelengkap yang fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Contohnya adanya kipas angin, radio, TV, meja, kursi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan akan barang mewah. Contohnya mobil, perhiasan, piknik, atau berpariwisata, dan lain-lain. Dan jenis kebutuhan selanjutnya menurut sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama kita bahas tentang kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh ataupun jasmani kita. Contohnya kita perlu makan dan minum. Dan yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan atau batin. Contohnya, kita perlu beribadah, mendengarkan musik, serta menonton TV. Dan jenis kebutuhan yang ketiga menurut subjeknya ada 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan sosial. Yang pertama kita bahas dari jenis kebutuhan menurut subjeknya adalah kebutuhan individu. Merupakan suatu kebutuhan yang pemenuhannya bersifat perseorangan. Contohnya seorang pelajar membutuhkan buku dan seragam saat sekolah. Yang kedua adalah kebutuhan sosial, merupakan suatu kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Contohnya jembatan, jalan raya, pasar, tempat ibadah, dan semua fasilitas yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Dan jenis kebutuhan yang terakhir menurut waktu ada 2, 1 kebutuhan sekarang dan kedua kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya obat bagi orang yang sakit, makan bagi orang yang lapar, dan minum bagi orang yang haus. Sedangkan untuk kebutuhan yang akan datang adalah merupakan kebutuhan yang diperuntukkan untuk masa yang akan datang. Contohnya kita saat menabung dan kita saat melakukan kegiatan asuransi.
Dan yang terakhir, pembahasan kita adalah tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. 1. Peradaban atau perkembangan zaman. 2. Kondisi alam. 3. Agama atau kepercayaan. 4. Adat istiadat atau tradisi. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembahasan materi pembelajaran kita saat ini. Dari pembahasan yang sudah Bu Rahma sampaikan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau ada kesulitan, segera menghubungi Bu Rahma secara langsung. Bisa menghubungi Bu Rahma secara langsung melalui WA ataupun bisa langsung kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap di rumah dan jaga kebersihan. Jangan keluar kemana-mana, tetap selalu berada di dalam rumah. Sekian dari Bu Rahma. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.